PKI. Ada gambar Palu Arit di duit, di uang. Itu tidak bohong, itu betul. Ketika Habib Rizik ditangkap, paling tidak ditanya oleh pihak kepolisian, disidik cukup lama. Yang kita sayangkan, masyarakat tidak pernah diperdengarkan apa yang terjadi dalam proses itu. Kan dianggap gambar Palu Arit itu mengada-ada, ya, apa namanya, saya nggak tahu istilahnya, lupa tuh, apa fakto segala macam, istilah apa ya, ada yang bisa nyebut nggak yang betul, apa istilahnya, pokoknya buat pengamanan. Nah, ketika di pengadilan, di kepolisian, logo yang ada itu 41. Lalu Habib Rizik tanya sama pihak kepolisian, pihak yang interogasi beliau, kalau gambar yang ada untuk mengamankan uang itu ada 41 gambar, kenapa yang diambil gambar yang berlambang Palu Arit? Nah, itu masyarakat nggak pernah tahu tuh situasi itu. Pihak Bank Indonesia tuh kaget. Iya juga ya, kenapa kita ngambil yang gambar Palu Arit? Jadi gambar-gambar Palu Arit ini sudah menjadi proses-proses yang dibangun ketika di sekolah-sekolah kita, di buku-buku sejarah anak-anak kita sejak tahun 2004, G30S sudah tidak ada PKI-nya. Jadi bapak-bapak guru nanti lihat deh di buku sejarah anak-anak, itu nggak ada PKI-nya. Jadi waktu 2004, alhamdulillah kita punya perwakilan Muhammadiyah, yaitu Bapak Profesor Bambang Sudibyo, jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu itu saya, Alfian Tanjung, bersama Kiai Haji Yusuf Hasim, Bapak Dr. Taufik Ismail, bersama dengan Kiai Haji Abdul Rashid Abdul Syafi'i, dan beberapa tokoh-tokoh dari Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jakarta. Kita mendatangi Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pak Menteri, kenapa di buku sejarah tidak ada PKI? Jadi hari ini di buku-buku dan makalah-makalah yang sering ditulis oleh banyak para ahli cendekiawan dan sejarah itu tulisannya G30S saja. Saya tanya pada jemaah di sini, bapak-bapak yang usianya 65-70, betulkah bahwa PKI tahun 65 tidak berbuat apa-apa? Ini kan persoalan serius, karena hari ini banyak orang-orang menganggap PKI ini sebuah cerita dongeng. Kalau kita belajar ilmu matematika, kita akan belajar yang namanya diagram Venn. Ini semesta, nanti ada bulatan A, bulatan B, bulatan C. Nanti ada irisan. Irisannya namanya PKI. Dalam logika matematika, seluruh versi yang disebut, ini dokumen Gilchrist, konflik angkatan darat, ini adalah provokasi CAE, ada 9 versi, 6 versi, 7 versi. Pertanyaannya, kalau tidak ada PKI-nya, ada pemberontakan tidak? Berarti nggak ada cerita. Jadi sumber persoalannya adalah PKI. Nah, jadi pada pagi ini saya ingin menganjurkan kaum PKI hari ini begitu berbangga. Ini perlu dipahami oleh para jamaah. Persoalan umat Islam ini banyak. Pesan saya, karena kita punya tema gerakan komunis atau PKI, jangan bilang PKI satu-satunya masalah. Memang bukan. Tapi jangan juga bilang PKI bukan masalah, karena PKI hari ini sedang terus bergerak, bergeliat DPR RI, karena jumlah mereka sekarang sudah mendekati angka 120-an orang. Di DPR RI ini ada Rifka Ciptani, ada Rika Diah Pitaloka, ada Budimas Diatmiko, ada Nur Suhud dari Banyuwangi, ada Murdayapu, dan sederet nama-nama lain dari partai lain. Jadi total di DPR ini orang yang ada di PDI Perjuangan 85% adalah kader-kader PKI. Dari partai-partai lain satu-satu ada, dan mereka sedang menunggu ketemu quorum separuh lebih satu. Kalau sampai itu terjadi, maka nanti TAP MPRS nomor 25 tahun 66 dicabut. TAP MPRS apa sih? TAP MPRS itu adalah ketentuan konstitusi berkekuatan hukum tetap yang disahkan pada tanggal 5 Juli tahun 1966 dalam sidang DPR MPR pada saat itu. Isinya pelarangan dan penegasan pemberontakan PKI dan underbow dan anak-anak organisasinya. Sekarang kalau anggota DPR RI-nya quorum separuh lebih satu, jumlah anggaplah sementara kita gampang berhitung,
anggota DPR 600 misalnya. Kalau mereka punya anggota 301, mereka punya peluang nggak untuk mencabut TAP itu? Nah, mari kita bahas. Kalau TAP-nya dicabut bagaimana? Kalau TAP MPRS-nya dicabut, maka berarti PKI tidak salah. Kalau PKI tidak salah, maka yang salah adalah umat Islam dan TNI. Maaf, umat yang paling diancam, Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah dikenal sebagai anggota istimewa dari Partai Masyumi. Sudah 13 angkatan dari gerakan partai-partai yang ada untuk berlatih ke Beijing sejak tahun 2004 sampai 2014. Jadi jangan heran kalau ada orang yang berani mengatakan bahwa situs Islam itu lebih berbahaya dari situs porno. Ya, itu pernah ditulis oleh orang yang bernama Eva Kusuma Sundari. Tapi dia tidak pernah ngaku, ujung-ujungnya ngancam lagi orang mau ditangkap. Orang PKI itu begitu, dia sendiri bicara semaunya, giliran pembicaraannya dipersoalkan orang yang mempersoalkan, dipersoalkan lagi sama dia. Itu gaya-gaya mereka. Seminggu yang lalu sebuah masjid di Agape di Sulawesi Utara diserbu oleh kawanan pemuda gereja. Yang perlu diketahui bahwa yang menggerakkan itu perempuan. Ini harus jadi perhatian bahwa di gerakan komunis di Indonesia ini yang perempuan paling pucuk bernama Karmel Budiarjo. Karmel Budiarjo itu usianya 96 atau 94 tahun, jadi sekitar 95-96 tahun lah. Usianya 90-an tahun lebih. Dia membawahi kelompok muda yang dimotor 2 orang pemuda alumni perguruan tinggi ilmu psikologi dan politik, sosiologi politik, suami istri, yang mana mereka ini sedang menggarap membangunkan kembali partai komunis atau paham komunisme. Dan gerakan ini sebetulnya tidak akan pernah bisa terjadi kalau masjid-masjid kita selalu syiar, kalau pengajian-pengajian kita selalu ramai. Tentunya ramainya secara keimanan, secara keilmuan, dan bentuk-bentuk yang sifatnya pemihakan kepada ajaran Islam. Kita coba tegaskan poin ketiga, menghina baik lisan, tulisan maupun kebijakan terhadap ajaran agama, bahkan melarang dan menyerang secara teror psikologis maupun teror fisik. Di periode pertama saja Bapak Jokowi melalui Cahyokumolo, Menteri Dalam Negeri, sudah menghapus sekitar 3.000 perda yang bernuansa syariah. Di seluruh Indonesia, perda-perda syariah itu sudah banyak yang dihapus oleh rezim komunis ini. Tapi Ambo tidak merasakan ada pembelaan, jarang Ambo memandangan dan menyoal. Nah, ini juga persoalan buat kita, supaya kita juga memahami. Di kalangan para ulama dan tokoh-tokoh Islam juga ada yang menganggap tidak perlu menggunakan formula kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak Islam ini. Kalau Ambo ingin mengatakan, kalau alun bisa nan ideal, nan ada di tangan itu jangan dilapeh. Nah, kalau sampai nanti keluar kebijakan yang pakai jenggot ditangkap, Anda tidak bisa bicara lagi, nanti ada perdanya, ya kan? Apalagi nanti kemarin saja ada celana cingkrang sama cadar saja, ya. Akhirnya mereka sendiri kalang kabut karena selama ini mereka banyak juga yang menjadi intelijen polisi, ya. Bagaimana Pak? Kami selama ini sudah bekerja sama dengan kepolisian. Kenapa istri kami yang bercadar dan istri kami dan laki-lakinya yang bertampil celana cingkrang itu kok dilarang? Saya menyatakan apa yang saya tahu. Jadi gerakan-gerakan yang ada memang penuh variasi. Kita sampai ke poin keempat. Poin keempat itu adalah merusak fitrah manusia, memaklumi perzinahan, homoseks, lesbian, seks bebas, pelacuran, perselingkuhan, perjudian, dan minuman keras dengan kata kunci merusak keluarga. Sebulan lalu kita mendengar kasus Reinhard. Reinhard ini seorang pemuda Kristen, Reinhard Sinaga, mengambil S3 di Inggris. Dia sudah melakukan tindakan yang tidak senonoh dengan melakukan itu kepada sesama laki-laki sebanyak 194 orang. Yang perlu jamaah tahu, perbuatan Reinhard itu mendapatkan restu dari pemerintah kita. Karena pemerintah kita telah mengesahkan undang-undang yang membolehkan laki-laki menikah dengan laki-laki. Jadi kalau yang belum tahu biar tahu ya. Itulah karena kita menganggap remeh undang-undang yang berlaku. Itulah yang membuat salah satu abang kita, Bang Patrialis Akbar, masuk penjara. Jadi Ambo melihat beliau di
rumah sakit jantung Harapan Kita di Jakarta Pusat atau Jakarta Barat. Bertanya, kenapa udah masuk penjara? Rupanya dia bukan soal korupsi yang sebenarnya, karena beliau melakukan dua hal. Yang pertama, beliau menolak agar jangan sampai LGBT itu disahkan. Rupanya jaringan LGBT dari hulu ke hilir kuat. Yang kedua, beliau dengan tegas menyatakan bahwa Ahok itu harus dipenjara. Nah sayangnya masyarakat tahunya hanya lewat televisi. Dibilanglah Bang Patrialis Akbar, dibilanglah siapa lagi itu dan DPD dari Sumbar tuh, Pak Irman Gusman. Pak Irman Gusman terlepas apapun beliau termasuk orang yang sudah kaya gadang, bukan orang baru kaya, sudah kaya, dan kasusnya kasus kecil-kecil. Ya, kita tidak membela yang salah, tapi kalau kasusnya cuma 4 juta ya, Pak Patrialis Akbar itu kasus 4 juta. Coba kasus 4 juta bisa dipermalukan, namanya rusak, keluarganya rusak. Ya, saya terkejut juga cuma 4 juta. Ustadz, 4 juta itu kan piti, iya, tapi kan nanti 13 sekian triliun mah. Ya. Siapa tuh yang Masiku ya, apa nama depannya? Harun Masiku. Sampai ratus ribu polisi se-Indonesia ndak dapet tuh menangkap Harun Masiku. Kamal terus polisi itu. Ya. Ini bukan menghujat. Jadi kalau ada polisi yang duduk, lu mikir pakai tangan lu, pikir pakai otak lu. Ya, Harun Masiku ndak dapet di mana? Sudah keluar negeri. Bang Icuahlah si Yasona berbohong. Masa bohong oleh bagian imigrasi. Harun Masiku telah kembali bulan Januari. Ya kan? Ini kan lucu kan? Bagaimana? Ya, yang dipilih orang lain lagi, Roni Sombi. Memang negeri kita lah kacau-kacau sudah.